Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Pitaloka dengan NPM 2530500004. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi kewarganegaraan, yaitu materi geopolitik dan ketahanan nasional. Judul yang saya ambil adalah Klaim Reok Ponorogo dan Pertahanan Budaya Perbatasan, Ketahanan Geopolitik Budaya antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu geopolitik dan apa itu ketahanan nasional. Yang pertama, geopolitik merupakan cara pandang suatu negara dalam memanfaatkan letak geografisnya untuk merumuskan strategi nasional. Sementara, ketahanan nasional itu kondisi dinamis seperti kita ketahui. Kondisi dinamis itu berarti kondisinya itu bisa berubah atau bisa beradaptasi. Kondisi dinamis bangsa berupa ketangguhan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Nah, keduanya ini berhubungan cukup erat atau sangat berkesinambungan, di mana geopolitik ini memiliki fungsi sebagai penentu arah dan pandangan strategis. Sedangkan ketahanan nasional ini bertindak sebagai tameng atau daya kenyal bangsa, seperti kayak pertahanannya bangsa gitu, yang menjaga serta mempertahankan ruang geografis tersebut dari berbagai gangguan, baik gangguan militer atau non militer. Selanjutnya, di sini aku mau jelasin kronologi kasus si klaim Reok Ponorogo ini. Nah, yang pertama, hal ini tuh bisa terjadi karena kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara bertetangga dalam satu rumpun. Seperti kita ketahui, Malaysia dan Indonesia ini sangat berdekatan secara geografis. Kita juga perbatasannya itu ada perbatasan darat, jadi ada satu daerah yang memiliki perbatasan darat sehingga mobilitas antara Indonesia dan Malaysia ini cukup dekat. Nah, karena kita juga ada di satu rumpun Melayu, maka ada banyak kemiripan budaya yang ada di negara Indonesia dan Malaysia. Tapi kemiripan budaya inilah yang bisa memicu konflik ketika munculnya klaim atas kesenian tari barongan yang ada di Malaysia yang dituding mengadopsi secara penuh atribut dari Reok Ponorogo yang ada di Indonesia. Puncak dari permasalahan ini tuh ada di tahun 2022, di mana mulai ada isu bahwa Malaysia itu punya rencana mendaftarkan kesenian tersebut ke UNESCO. Mau didaftarin sebagai kebudayaan yang asli dari Malaysia. Sementara bisa dibilang itu tuh 100% sama dengan Reok Ponorogo. Nah, tindakan Malaysia ini atau isu yang kita dengar dari Malaysia ini sudah pasti memicu protes yang sangat keras dari demonstrasi dari para seniman di berbagai penjuru di Indonesia demi menjaga kedaulatan budaya bangsa. Jadi kayak siapa sih yang terima budaya kita diklaim sama negara lain, apalagi mau didaftarkan secara resmi? Udah pasti kita nggak terima dong, karena kita juga tahu kalau itu tuh asalnya dari kita, dan kita bisa membuktikan kalau itu tuh emang berasal dari kita, aslinya dari Indonesia. Nah, selanjutnya di sini analisis ketahanan nasional melalui pendekatan Astagatra. Yang pertama ada gatra geografi atau faktor alamiah, di mana posisi perbatasan darat dan laut yang dekat mempermudah asimilasi sekaligus gesekan budaya atau borderland culture. Jadi itu yang pertama yang bisa mempengaruhinya, karena posisi geografisnya antara Indonesia dan Malaysia ini kan sangat berdekatan, benar-benar bertetangga, sehingga gampang gitu budayanya mirip, terus juga gampang mungkin diklaim atau diduplikat
karena merasa karena kita ini masih berdekatan, jadi oh ini mah punya kita gitu, oh ini mah cuma mirip doang bukan duplikat gitu. Yang kedua ada gatra sosial budaya atau faktor dinamis, yaitu faktor yang bisa berubah. Pertama ada kelemahannya itu kelalaian masyarakat dan pemerintah dalam mendokumentasikan serta mendaftarkan hak cipta budaya asli. Seperti kita ketahui, walaupun kita tahu kalau Reok Ponorogo ini asli Indonesia, tapi apabila Malaysia telah berhasil lebih dulu mengklaim mengurus administrasi berkasnya kepada UNESCO untuk mengklaim bahwa tarian barongan di Malaysia itu memang asli gitu, bukan duplikat atau bukan Reok Ponorogo itu dari Indonesia tapi dari Malaysia, itu bisa saja klaim tersebut atau budaya tersebut jatuh kepada tangan Malaysia. Jadi di Indonesia mungkin pemerintah di Indonesia itu banyak berpikir semua orang juga tahu kok ini budaya asli dari Indonesia. Jadi tidak begitu memikirkan untuk mengurus administrasinya di kancah internasional karena merasa orang akan tahu ini dari Indonesia. Padahal bisa saja budaya itu diklaim oleh negara lain, terutama negara-negara tetangga. Yang kedua, ancaman. Ancamannya adalah kehilangan identitas nasional atau kedaulatan kultural di mata dunia internasional jika kalah cepat dari negara luar. Balik lagi ke yang awal tadi, kalau misalnya kita nggak cepat-cepat atau nggak buru-buru ngeklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia, bisa saja budaya-budaya tersebut itu diklaim duluan sama negara lain, apalagi negara tetangga berdekatan dengan Indonesia. Karena ya itu dia, mereka mengurus berkasnya gitu. Jadi suatu saat nanti kalaupun dipermasalahkan tapi mereka sudah mengurusnya di kancah internasional, maka seluruh mata dunia akan mengatakan bahwa itu budaya dari negara yang mengklaimnya lebih dahulu. Padahal kita tahu budaya itu dari mana misalnya. Kemudian, apa sih resolusi konflik dan kemenangan geostrategi dari permasalahan ini? Melalui jalur diplomasi, Kedutaan Besar Malaysia resmi memberikan klarifikasi bahwa mereka itu tidak mendaftarkan Reok Ponorogo ke UNESCO, yang kemudian direspon dengan langkah konkret pemerintah Republik Indonesia yang mengajukan berkas resmi kepemilikan budaya tersebut secara legal ke kancah internasional. Hasil akhir dari perjuangan geostrategi ini berbuah manis pada Desember 2024, di mana sidang UNESCO ke-19 di Paraguay secara resmi menetapkan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage milik Indonesia. Jadi ya begitulah apabila kita kan mendengar itu baru isu bahwa Malaysia mengklaim ini dari negaranya. Tapi ketika kita sudah mendengar itu, kita harus pemerintah itu harus segera mengurus berkas-berkas administrasinya di kancah internasional agar datanya itu valid dan tidak keburu diklaim oleh Malaysia. Atau karena itu hanya isu, mungkin saja itu hanya omongan belaka, bukan benar-benar mau diurus administrasinya. Tapi untuk antisipasi, pemerintah Indonesia harus lebih sigap untuk mengurus administrasi, seperti kita ketahui ya, di Indonesia itu kan budayanya banyak banget. Jadi mungkin pemerintah juga kurang peka terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin selain Reok Ponorogo, ada beberapa kasus yang cukup terkenal seperti kain batik pada tahun 2007. Terus juga ada penggunaan lagu daerah Maluku yang judulnya Rasa Sayange dalam iklan pariwisata mereka. Juga ada rencana pendaftaran tari tortor milik suku Batak Mandailing sebagai warisan negara Malaysia pada tahun 2012. Nah, semua kasus ini tuh punya pola yang sama dengan Reok Ponorogo, di mana migrasi historis dan kedekatan wilayah geografis ini yang bikin adanya bias kepemilikan kultural. Namun pada akhirnya tetap berhasil diselesaikan melalui ketahanan diplomasi dan pendaftaran hak cipta legal secara internasional oleh pemerintah Indonesia. Ada juga sempat rame kalau Malaysia itu ngeklaim rendang itu dari Malaysia. Saya juga sempat lihat beberapa konten di sosial media. Ada satu konten, kontennya tuh berupa sosial eksperimen di mana si konten kreatornya ini menginterview warga di Malaysia menanyakan apakah kain batik dan makanan rendang itu berasal dari Malaysia, dan mayoritas masyarakat Malaysia itu mengatakan bahwa iya, bahwa kain batik dan rendang itu berasalnya dari Malaysia. Tapi ada juga yang mengatakan mereka tahu kalau kain batik dan rendang itu ada di Indonesia, tapi mereka merasa itu tuh milik Malaysia dan Indonesia tuh hanya mirip aja, tapi aslinya itu dari Malaysia.
Nah, mungkin edukasi ke masyarakat Malaysia juga harus lebih diperluas itu, bahwa ada beberapa budaya yang memang itu tuh budaya Indonesia. Mungkin dari edukasi di Malaysianya juga mengklaim bahwa itu tuh dari Malaysia, sehingga masyarakatnya pun mungkin yang hanya mendengar saja, tidak mencari informasinya, merasa bahwa hal tersebut itu benar. Nah, jadi kesimpulannya, rentetan klaim budaya yang telah dilakukan oleh negara tetangga ini warning keras atau alarm buat kita semua, bahwasannya budaya itu bukan cuma warisan dari masa lalu, tapi simbol kedaulatan bangsa yang nyata. Oleh karena itu, pertahanan budaya di wilayah perbatasan kini menjadi harga mati. Karena ya itu tuh riskan banget, apalagi di wilayah perbatasan kan, budaya-budaya itu. Kita itu nggak boleh lengah lah. Kita harus tegas. Pengakuan internasional kayak dari UNESCO itu perisai hukum. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan ke UNESCO, kita sudah mengurus berkasnya, melegalkan budaya itu, kita sudah tidak perlu khawatir apabila nantinya ada negara yang mengklaim budaya tersebut, karena kita memiliki berkasnya bahwa kita sudah diakui oleh UNESCO atau diakui di kancah internasional. Tapi benteng terkuat yang sebenarnya itu ada pada kepedulian masyarakat Indonesianya sendiri untuk terus menghidupkannya. Seperti kalau misalnya kita melupakan budaya, tentu saja nanti generasi muda itu, generasi di masa depan itu tidak akan tahu kalau itu tuh budaya dari Indonesia. Dan mungkin saja ketika dia melihat di media sosial, karena era digital ini semakin pesat perkembangannya, mereka hanya melihat di sosial media bahwa oh ini bukan dari Indonesia, dan mereka percaya. Maka dari itu kita harus sama-sama menjaga budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita terus jaga tradisi ini. Seperti merawat Teluk Ponorogo dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia itu, cara kita menjaga kehormatan Indonesia, menjaga identitas Indonesia gitu. Karena kita ketahui Indonesia itu memiliki budaya yang sangat-sangat banyak, sangat kaya akan budaya. Nah, sekian aja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau ada informasi yang kurang tepat. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.